Membuat surat lamaran pekerjaan dengan mempergunakan HP Android. Untuk membuat surat lamaran pekerjaan dengan HP, kita bisa mempergunakan di sini contohnya ada dua software, yaitu WPS Office dan Microsoft Office. Saya lebih suka mempergunakan Microsoft Office. Microsoft Office atau Word itu bisa di-download di Play Store dan itu gratis. Saya buka saja Microsoft Word-nya dengan menyentuhnya. Di sini untuk membuat lamaran kerja itu kita buka aja file baru dengan menyentuh tanda plus yang berada di sudut kanan atas. Kita sentuh saja. Kemudian kita memilih dokumen kosong, walaupun di sini kita bisa memilih salah satu dari lamaran pekerjaan. Misalnya di sini ada surat lamaran pekerjaan, tapi itu cuma contoh dalam bahasa Inggris. Kita membuat baru aja lembar kerja kosong, soalnya malah justru lebih sulit jika membuat dari yang contohnya. Kita buka dokumen kosong. Inilah lembar kerja dari Word di HP Android seperti ini. Di lembar kerja ini kita bisa menulis langsung teks lamaran pekerjaannya. Saya akan langsung saja menulis contoh teks lamaran pekerjaan. Yang pertama, kita tuliskan dulu tanggalnya. Setelah tanggal, kita tekan enter saja. Kemudian kita tuliskan perihal. Di sini untuk antara perihal dengan alamat yang dituju bisa bersebelahan, bisa juga atas bawah. Di sini saya akan mencoba menuliskannya atas bawah. Di sini jarak antar baris terlihat terlalu renggang, nantinya jadinya halaman cepat penuh sementara teks masih ada yang perlu ditulis. Untuk mengatur paragraf dari jarak antar baris, di sini kita blok terlebih dahulu yang mau kita atur. Agar muncul bloknya, kita tekan double klik, itu klik seperti itu. Kita blok terlebih dahulu seperti ini. Untuk mengatur paragraf atau jarak baris di sini, kita klik tanda segitiga yang berada di sudut di kanan bawah itu, kita klik saja. Kemudian kita roll ke bawah. Kita pilih pemformatan paragraf, kita klik saja. Di sini kita atur penspasian baris. Kita pilih saja 1,08 yang terpakai sekarang. Problemnya di situ adalah ada tambahan spasi sebelum paragraf dan hapus spasi sudah paragraf. Di situ kelihatan renggang karena ada tambahan spasi setelah paragraf. Di sini kita bisa menghapusnya dengan mengklik. Di situ sekarang menjadi lebih sempit atau lebih rengket. Kita coba teruskan melanjutkan menulis. Untuk melanjutkan menulis, kita klik lagi segitiga yang sebelah kanan. Kalau kita melanjutkan menulis dengan hormat. Maaf, di sini langsung saja yang mau dikasih paragraf sampai akhir. Seperti ini.
biar tidak sebentar-sebentar mengganti paragraf. Kita klik segitiga, kita klik pemformatan paragraf, kita hapus spasi sesudah paragraf. Nah, spasi sesudah paragraf di paling bawah itu kita klik saja, otomatis jadi lebih rengket. Saya lanjutkan menulis. Di sini kita akan menulis data pribadi, di mana data pribadi itu biasanya pemisahnya dengan titik 2. Nah, kalau menuliskan titik 2 dengan spasi biasanya tidak lurus, makanya di sini saya anjurkan menuliskan bentuk tabel walaupun tidak bergaris itu dengan mempergunakan tabel. Nah, untuk menuliskan kolom nama dan alamat kita gunakan tabel. Di sini kita klik segitiga lagi. Nah, klik di yang tulisan beranda itu, kita klik sisipkan. Nah, sisipkan di sini, sisipkan tabel. Nah, otomatis di situ langsung tersisip tabel. Sementara tabel yang kita butuhkan cuma satu baris, yaitu untuk menulis identitas, berarti baris yang kedua dan ketiga kita hapus saja. Nah, di sini baris kedua dan ketiga kita hapus. Untuk menghapus tabel kita pilih hapus. Nah, menghapus baris berarti kita klik hapus baris. Inilah sekarang kita sudah pada menu penulisan di tabel. Kita klik lagi yang segitiga terbalik untuk menulis. Di sini kita langsung menuliskannya ke bawah saja, soalnya satu kolom mending lebih baik satu kali penulisan. Untuk surat lamarannya, identitas sebetulnya mau lengkap juga boleh, tapi seandainya tidak lengkap juga tidak apa-apa, soalnya nanti dilampiri dengan daftar riwayat hidup dan yang lebih lengkap di daftar riwayat hidup. Kemudian saya akan membuat titik 2-nya, berada di kolom yang berikutnya. Kemudian adalah identitas diri. Langsung saja ditulis. Nah, inilah tabel untuk penulisan identitas sudah jadi. Sekarang kita tinggal menyesuaikan lebar kolom. Nah, untuk menyesuaikan lebar kolom di sini bisa langsung pada tabelnya ini kita klik saja dari awal sampai akhir seperti itu. Berarti cuma mengklik pojoknya atau ujungnya. Di sini kita klik lagi sama segitiga, kita cari otomatis paskan. Nah, otomatis paskan kita klik. Nah, kemudian di sini otomatis paskan konten. Nah, seperti itu. Saya undo, berarti dia yang sempit menyempit sendiri. Nah, itulah identitasnya. Kemudian kita melanjutkan menulis untuk isinya. Kemudian saya akan menulis lanjutannya yang merupakan isi dari lamaran tersebut. Saya akan menulis dengan suara saja biar lebih cepat dan cuma memberitahu bahwa mengetik bisa dengan suara. Untuk mengetik dengan suara kita tinggal menekan lama spasi. Bersama ini saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan pada perusahaan yang Bapak pimpin, saya mempunyai motivasi yang tinggi untuk maju, mampu bekerja keras, disiplin, dapat bekerja baik individu maupun dalam tim, dan dapat beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan, dan saya yakin dapat memberikan kontribusi yang baik pada perusahaan. Ini
ini perbaiki dulu atau diedit terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan kalimat berikutnya yang perlu dilampirkan untuk sebuah lamaran pekerjaan. Nah, saya akan mengetik lagi dengan mempergunakan suara. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan titik 2. Daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, fotokopi ijazah terakhir, transkrip nilai, fotokopi sertifikat keterampilan, fotokopi surat pengalaman kerja, fotokopi SKCK, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Kemudian kita rapikan ini. Di sini juga bisa untuk membuat penomoran secara otomatis atau numbering. Nah, caranya disorot saja dari awal sampai akhir yang akan dikasih nomor, misalnya dari sini. Kemudian pilih segitiga yang berada di atas keypad ini. Pilih penomoran, di roll ke bawah. Nah, ini penomoran, klik saja. Penomoran ada bermacam-macam, yang ada yang pakai kurung buka, ada yang tidak, ada yang pakai titik. Saya pilih salah satu ini. Otomatis di situ sudah bernomor. Seandainya penomoran itu lari ke kanan, spasinya, hurufnya itu yang harusnya lurus dengan S itu ternyata lurus dengan A. Itu kita kembalikan dengan cara di increase. Nah, di sini yang sebelah baris kedua dari bawah paling kiri, kita klik saja, otomatis dia ke kiri. Nah, kemudian saya melanjutkan untuk mengetik. Nah, di sini kita enter. Jika muncul 9 kita backspace saja atau kita hapus. Nah, ini kita melanjutkan menulis, kita enter sekali lagi. Saya akan melanjutkan mengetik dengan suara. Nah, berarti cara mengetik di HP juga bisa dengan suara dan itu sangat praktis, sangat membantu. Saya lanjutkan. Besar harapan saya untuk dapat diterima bekerja di perusahaan yang Bapak pimpin sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Titik. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, saya ucapkan terima kasih. Kemudian di sini ditutup dengan hormat saya. Saya tulis saja. Nah, di sini kolom identitas ini ada garisnya. Nah, untuk menghilangkan baris, caranya kita blok saja ini pada kolom tersebut. Nah, kita blok seperti ini. Nah, di sini kita klik tabel yang berada di bawah menu tabel. Nah, di sini untuk menghilangkan garis kita pilih gaya tabel. Nah, gaya tabel kita pilih baris ke atas dari gaya-gaya tersebut, paling atas, terus nomor 2 dari kanan. Nah, nomor 2 dari kanan ini. Nah, otomatis di situ terdiri dari kolom tapi tidak bergaris, berarti kalau diperbesar garisnya tidak ada. Itulah cara membuat lamaran pekerjaan dengan mempergunakan handphone, mengetik dengan mempergunakan handphone. Nah, nanti akan saya membuat video lagi tentang bagaimana membuat
kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Nah, kalau dirasa ini sudah, berarti kita simpan saja. Untuk menyimpannya, yang pertama, untuk menyimpannya di sini kita tekan tanda centang yang sebelah kiri atas itu terlebih dahulu untuk menandakan bahwa kita sudah selesai menulis. Kemudian kita tekan lagi titik 3 yang berada di sudut kanan atas. Nah, di sini kita juga bisa membagikan sebagai PDF, karena mungkin suatu saat kita harus mengirim berupa soft copy lewat email ataupun lewat WhatsApp. Kita bisa membagikan sebagai PDF. Akan saya coba ini dibagikan sebagai PDF, nanti dicoba satu persatu. Nah, di dalam pembagian PDF ini kita bisa langsung mengirimkan ke alamat yang dituju, baik lewat WhatsApp ataupun lewat email. Nah, ini di sini kita tinggal mengklik saja lewat WA ataupun lewat email. Nah, saya coba lewat Gmail saja. Nah, inilah. Ini di sini pengiriman lewat email, nah, juga sama seperti pengiriman lainnya. Nah, ini nama file berada di bawah, berarti dari pemilik HP-nya, terus kepada ditulis email yang dituju. Nah, itulah. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan sendiri. Nah, saya kembali saja. Nah, terus sekarang yang kedua, jika file itu mau kita simpan. Nah, ini di sini ada simpan. Nah, simpan ini yang dimaksud adalah menyimpan di Word-nya. Nah, di sini simpan di sini. Kalau kita menyimpan saja, otomatis namanya adalah nama default yang diberikan oleh Word-nya, yaitu dokumen. Nah, kalau kita menyimpan dengan nama kita sendiri yang kita buat, itu kita pilih ganti nama file. Nah, di sini klik saja ganti nama file. Nah, ini. Nah, di sini di sebelah atas itu kita diberi kesempatan untuk menulis. Nah, misalnya surat lamaran atau lamaran kerja. Nah, berarti ini sudah saya beri nama dengan nama lamaran kerja Budi. Nah, terus kita klik simpan, otomatis dia tersimpan. Nah, simpan lamaran kerja Budi. Nah, ini juga bisa menyalin linknya. Nah, saya rasa sudah cukup penyimpanannya ini. Tapi untuk melihat dokumen itu sudah tersimpan atau belum, kita harus benar-benar sudah keluar dari program Word-nya, dari software ini. Berarti kita benar-benar keluar dengan menekan bawah ini. Nah, kita keluar dan kita benar-benar harus sudah keluar. Saya klik lagi. Ini lamaran kerja Budi sudah muncul, tapi ini masih di Word. Berarti kita keluar dulu sampai betul-betul keluar. Lah, inilah saya betul-betul keluar. Kita buka di dokumen saya. Tersimpan di dokumen, tersimpan di my file atau my drive, itu intinya di HP. Nah, saya coba, tapi yang jelas dokumen itu bukan di album atau galeri, bukan, itu untuk foto. Saya buka coba. Nah, ini saya pilih dokumen. Nah, dokumen. Nah, inilah lamaran kerja Budi sudah tersimpan. Itulah cara membuat lamaran kerja dengan mempergunakan HP. Untuk selanjutnya nanti akan saya bagikan bagaimana cara membuat kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup dengan mempergunakan handphone atau HP. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan like dan jangan lupa tekan subscribe agar saya lebih termotivasi untuk berbagi ilmu yang bermanfaat, karena subscribe itu gratis. Tekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel Komputer Mendung.